Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah film live action yang diangkat dari serial manga dengan judul yang sama, yaitu Kingdom. Film yang mengisahkan tentang sebuah kerajaan dinasti Qin yang dirilis pada tahun 2019. Diceritakan dahulu wilayah Cina terbagi menjadi 7 negara, dan selama lebih dari 500 tahun terus terjadi peperangan. Di negara Cina bagian barat akan bertemu dua pemuda yang akan merubah sejarah. Kisah tentang sebuah kerajaan pada era dinasti Qin di mana terjadi perebutan tahta dua bersaudara satu ayah beda ibu. Putra mahkota Yinzheng dikudeta oleh adiknya sendiri yang menganggap dirinya jauh lebih pantas menjadi raja dikarenakan dirinya memiliki darah bangsawan dari ayah ibunya, sedangkan ibu Zheng hanya seorang penari. Tapi kita akan berfokus pada seorang budak bernama Shin yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Oke, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal kisah terlihat anak-anak yatim piatu yang akan diperjualbelikan sebagai budak. Salah satu anak bernama Shin terbangun saat kereta terhenti karena pasukan Jenderal Langit bernama Wang Qi sedang melintas. Shin sangat kagum pada Jenderal Qi. Dia bahkan bercita-cita ingin menjadi Jenderal Langit Agung. Singkat cerita, tibalah Shin di rumah majikan barunya. Di sini dia bertemu anak seumurannya bernama Piao yang bernasib sama dengannya. Setiap hari Shin selalu mendapatkan hukuman karena hasil kerjanya yang tidak memuaskan, hingga dia merasa bosan dan ingin kabur dari tempat itu. Piao mengatakan sekali jadi budak akan selamanya menjadi budak. Tapi ada satu jalan keluar, yaitu pedang. Mereka harus menjadi kuat untuk bisa keluar dari tempat itu. Mereka berdua ternyata mempunyai impian yang sama, ingin menjadi Jenderal Langit Agung. Mulai saat itu mereka pun berlatih pedang sebanyak 10.000 kali hingga mereka dewasa. Tori? Ohai,誰だ? Omae mo ge ga nai to. Totta! Saat mencapai 1253 kali, tiba-tiba seorang bangsawan mendekati mereka. かなり位の高い士族だよ。どこで剣術を習った？ Saat kembali ke rumah, mereka kembali bertemu orang itu yang ternyata dia adalah menteri kerajaan bernama Chang Wenjun. Tujuannya adalah mengajak Piao bekerja di istana kerajaan. お使いする大臣のお一人であられるお前を身請けしてくださるそう。話は今日じゃない。シン、お前は小屋の中で仕事してろ。明日よりお前は Piao meminta agar mengajak Shin, tapi si menteri menolaknya karena dia hanya membutuhkan satu orang saja. Walaupun berat, pada akhirnya Piao pun menerimanya karena mendapat dukungan dari Shin, dan Shin berjanji suatu hari nanti dia pasti akan menyusul Piao. Setelah kepergian Piao, Shin tetap melanjutkan latihannya setiap hari dengan giat agar bisa segera menyusul Piao. Singkat cerita, malam pun tiba. Shin dikagetkan dengan kemunculan Piao dalam keadaan sekarat. Piao menceritakan keadaan yang terjadi di istana, di mana adik sang raja melakukan pemberontakan. Para prajurit pemberontakan juga akan segera tiba di tempat itu, kata Piao, karena mengikuti jejak darahnya. Piao meminta Shin untuk segera pergi ke suatu tempat yang ada di peta. なんだよ。どういうことだよ。羽ばたけば天下に連れてってくれ。 Shin pun mengambil pedang Piao dan segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di tujuan, Shin kaget melihat Piao masih hidup. Pemuda yang mirip Piao itu belum sempat menceritakan tentang dirinya. Tiba-tiba mereka diserang oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh adik raja. 暇はなさそうだ。
をもらおう。新エース。 Dari percakapan pembunuh bayaran dan Piao, Shin akhirnya menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya bukanlah Piao, melainkan Raja Yinzeng. Jadi alasan Perdana Menteri membawa Piao karena wajahnya yang mirip raja. Piao terbunuh karena dikira dia adalah Raja Qin. かれてはお前の身代わりで死んだんだ。 Saat itu Raja langsung teringat akan pesan Piao. Jika aku mati, carilah Shin, karena dia pasti akan terbang lebih tinggi. Setelah pertarungan itu, Shin yang tadinya ingin membunuh Raja berubah pikiran setelah melihat desanya terbakar. Dia ingin membalas dendam pada para pemberontak. Saat akan berangkat, tiba-tiba muncul orang gunung bernama Diao menghalangi jalan mereka. Dia bersedia menunjukkan jalan pintas dengan syarat Raja harus membayarnya. Di perjalanan, Zheng menceritakan tentang kejadian di istana yang membuat Piao terbunuh. Shin yang kembali teringat pada Piao langsung menghajar Zheng. Akhirnya Zheng menceritakan kebenarannya bahwa dari awal dirinya sudah memperingatkan Piao akan resiko yang akan dihadapinya jika ia melanjutkan penyamaran itu. Dan tidak ada jaminan dia bisa selamat. Tapi justru jawaban Piao membuat mereka kaget. Dia tak menyangka akan mendapat tugas sepenting itu. Dan dia berharap suatu hari nanti namanya dan Shin akan terukir dalam sejarah seperti Jenderal Langit Agung. Setelah mengetahuinya, Shin hanya bisa menangisinya dan tak ingin menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanan Piao. Dengan mengingat saat-saat terakhir Piao bersamanya, dia bertekad akan membantu Zheng dan merebut tahtanya kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat pertemuan rahasia untuk bertemu Chang Wenjun dan pasukannya. Shin berpindah di istana di mana adiknya yang telah melakukan kudeta. Dia memerintahkan untuk segera membunuh kakaknya agar dia segera mendapatkan kekuasaan penuh. Dia juga meminta kepada Chang Wenjun karena telah membantu kakaknya melarikan diri. Dan tiba-tiba Jenderal Langit Wang Qi datang dengan membawa kepala Wenjun. Walaupun salah satu Jenderal Cheng Jiao ragu karena wajah Wenjun hampir hancur, Jenderal Langit meyakinkan mereka dengan meminta tanah wilayah Wenjun. Cheng Jiao pun menyetujuinya karena menurutnya akan lebih baik jika Jenderal Wang Qi berada di pihak mereka. Kembali ke Shin di mana mereka dihadang oleh pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuh Zheng. Terjadi pertarungan antara Shin dan si pembunuh. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Shin berhasil mengalahkannya. Tapi Shin juga terkena senjata beracun yang membuatnya pingsan. Saat sadar, dia sudah berada di kediaman raja terdahulu. Disinilah Zheng dan Wenjun akan bertemu. Shin juga menanyakan bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Dia juga telah menetralkan racun di tubuh Shin. Zheng menceritakan kisah persahabatan antara orang gunung dan raja terdahulu 400 tahun silam, di mana tempat ini dibangun agar bisa mempermudah interaksi kerajaan Qin dan orang gunung. Zheng mulai khawatir karena Wenjun belum juga tiba. Namun tiba-tiba ada yang mengepung tempat itu. Nah, Shin. まとめて相手してやる。Dan ternyata mereka adalah Wenjun dan pasukannya. Kalian pasti heran kan, karena sebelumnya Jenderal Langit sudah memenggal kepala Wenjun. Akan kita bahas di akhir film nanti. Oke, lanjut. Wenjun pun menceritakan bagaimana mereka bisa selamat.
Sebelum Pio terbunuh, saat mereka sudah merasa putus asa dan tak ada harapan lagi karena serangan tak terduga dari pasukan Jenderal Langit, tiba-tiba Pio yang sengaja disembunyikan membuka penutup wajahnya dan mengambil alih kendali layaknya raja. Putus asa yang menyelimuti Wenjun dan pasukannya akhirnya bangkit kembali. Satu teriakan Pio membuat semangat para pasukan kembali membara. Karena dia merasa dia adalah umpan, hanya seorang diri dia memilih mengalihkan pemberontak mengikutinya agar pasukan Wenjun bisa selamat. Karena menurutnya raja sangat membutuhkan pasukan Wenjun. Walaupun hanya seorang budak, Pio bertindak layaknya seorang jenderal yang berada di garis terdepan tanpa rasa takut. 衛星様には我々が必要だと。の追撃を突破する姿でした。Mendengar kisah Pio, Xin sangat bangga dan semakin bersemangat untuk membantu Zheng merebut tahtanya kembali. Mereka pun segera membuat strategi, tapi karena kekurangan pasukan, mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan pada orang gunung. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, mereka akan tetap mencobanya. Karena sebenarnya, persekutuan kerajaan Qin dan orang gunung sudah tidak ada lagi saat meninggalnya raja terdahulu. Raja baru melanggar perjanjian dan membantai orang-orang gunung secara brutal, yang membuat mereka kembali bersembunyi di gunung. Dan benar saja, apa yang mereka takutkan terjadi. Yang tadinya mereka datang untuk meminta bantuan malah dijadikan sandera dan dibawa menghadap Raja Gunung yang bernama Yang Duan He. Di hadapan Raja Gunung, Zheng menyampaikan maksud tujuannya. Tapi Yang Duan kembali mengingatkan bahwa tujuan mereka dibawa menghadap raja untuk diadili, dan untuk menenangkan arwah nenek moyang, mereka harus memenggal kepala Zheng. Zheng sudah mengetahui masalah itu. Untuk itu dia mengakui kesalahan di masa lalu yang dilakukan negara Qin, serta memohon maaf. Zheng juga berjanji bahwa dia akan menyatukan 7 negara yang ada di wilayah Cina. Tapi Raja Gunung tak bisa menerimanya, bahkan kepala Xin akan dipenggal agar Zheng bisa merasakan sakit yang pernah mereka rasakan. というものを全てなくしてしまえば、 Tak ingin berdiam diri, Xin melepaskan diri yang membuat Raja Gunung kagum. そうだな。さて次はどうする？ 別にどうもしねえよ。 Dengan sikap barbarnya, Xin memaksa Raja Gunung agar menolong Ying Zheng. Pada akhirnya kalimat terakhir Xin membuat Raja Gunung yang ternyata seorang wanita mau bekerja sama dan membantu Zheng. Walaupun Raja Gunung memiliki ratusan ribu prajurit, tapi dia hanya akan membawa 3.000 prajurit saja agar Cheng Jiao tidak mencurigai maksud kedatangan mereka. Cheng Jiao memiliki 80.000 pasukan, tapi pasukan itu berada jauh dari istana. Raja Gunung akan berpura-pura mengajak Cheng Jiao untuk menghidupkan kembali aliansi antara mereka dan negeri Qin. Sementara Zheng dan pasukannya akan menyamar sebagai pasukan gunung agar lebih mudah memasuki istana. Namun di luar dugaan mereka, pihak kerajaan hanya mengizinkan Raja Gunung membawa 50 pasukan saja untuk memasuki istana. Setelah melewati pintu gerbang istana, mereka langsung melakukan penyerangan. Raja Gunung memimpin pasukan bersama Zheng di garis depan halaman istana sebagai umpan. Sementara Xin bersama 10 pasukan masuk ke kediaman raja melalui jalan rahasia. Pertempuran terus berlangsung. Raja Gunung sempat terpojok saat menghadapi pasukan pemberontak.
mengalami hal yang sama saat menghadapi Algojo raksasa, tapi akhirnya mereka bisa membalikan keadaan. Shin pun berhasil memasuki ruang Istana Raja. Namun, lagi-lagi dia harus berhadapan dengan mantan jenderal yang dulunya paling ditakuti yang telah menjadi pembunuh bayaran. Jenderal Jochi mendapat hukuman karena telah melakukan pembantaian brutal. Jochi yang sangat ahli dalam pertempuran berhasil membuat Shin dan kelompoknya tak berdaya. Di saat itulah Shin kembali teringat impian dan keinginan terakhir Piao yang membuat dia kembali bangkit dan membunuh Jochi. 他の大将軍になってやる。ああ。全部終わりだ。Melihat dia terkapar, Shin berlari ke arahnya. Dan kesempatan itu diambil oleh Cheng Jiao untuk kabur dari istana. Di halaman istana, kedua kakak beradik lain ibu ini akhirnya bertemu kembali. Cheng Jiao kembali menghina kakaknya yang tak pernah diakuinya sejak kecil karena ibunya yang seorang penari. Dia merasa bahwa tahta yang diberikan ayah mereka hanya pantas untuknya karena ibunya adalah seorang bangsawan. Tanpa pikir panjang lagi, Zeng menghajar adiknya sampai babak belur, tapi dia tak membunuhnya. Para pengikut Cheng Jiao yang takut dieksekusi karena terlibat pemberontakan tak tinggal diam. Saat mereka akan menyerang, tiba-tiba muncul Jenderal Langit. Dia memberikan pertanyaan pada Zeng, atau lebih tepatnya dia ingin mengetahui layak tidaknya Zeng menjadi raja. そんな答えをこの矛はせんよ。以下の唯一王だ。を統一する最初の王となる。 Terlihat Jenderal Langit sangat puas dengan jawaban Zeng. Dia pun meninggalkan istana. Tapi sebelum melangkah, Shin dengan gaya barbarnya menghentikannya. 天下の大将軍になる男だ。そうか。 Oke, saya akan menjelaskan kenapa Chang Wenjun bisa hidup kembali setelah kepalanya dipenggal oleh Jenderal Langit ya. Jadi, si jenderal ini pura-pura berada di pihak Cheng Jiao. Dia memberikan kepala palsu Wenjun dan meminta tanah wilayah Wenjun. Tak lain agar bisa melindungi tanah, keluarga, dan juga para pengikut Wenjun. Jadi gitu, walaupun Jenderal Langit Agung itu sangat terkenal, tapi dia nggak serakah ya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itulah bagian dari bidak papan catur Jenderal Langit Agung. Dan tamat. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 2, 3,